Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Ilham Wahyudi Syadi. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang analisis permasalahan perangkat keras. Ya, jadi karena sebelumnya kita sudah membahas apa itu perawatan perangkat keras komputer. Nah, jadi ketika nanti kalian habis melakukan perawatan, nah kalian menemukan permasalahan. Nah, ini kita bisa analisis permasalahannya itu kayak gimana. Ya, sebelumnya ini kata pengantar ya, seperti biasa kata pengantar kita skip, daftar isi kita skip, daftar isi kita skip. Nah ya, jadi menganalisis permasalahan pada perangkat keras ya. Jadi untuk indikatornya di sini siswa harus mampu menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Nah, siswa juga harus membedakan permasalahannya. Terus siswa juga harus mampu menangani permasalahan. Jadi harus bisa membetulkan ya, atau apa istilahnya, maintenance lah, troubleshooting permasalahan yang terjadi pada perangkat keras. Nah, di sini alat dan bahan ya, kita bisa gunakan modul ini untuk acuan laptop, untuk searching dan PC ya. Jadi PC yang memang bermasalah. Ya, jadi untuk analisis ya. Jadi jika PC seringkali menunjukkan adanya penyelamatan yang rumit atau menampilkan suatu pesan yang error, mengeluarkan bunyi bip yang terus-menerus secara beraturan dan tidak beraturan. PC tersebut kemungkinan besar sedang dalam masalah. Saya akan memberikan tips dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi di sini jenis permasalahannya yaitu ada beragam, ada dua. Yang pertama itu adalah masalah atau kerusakan hardware, di mana perlu penanganan yang serius karena sulit dilokalisir dan disingkirkan tanpa tools yang tepat. Nah, keahlian dan pengelamatan yang menunjang penjelasan akan berkisar pada masalah yang sering terjadi, disertai dengan cara mengatasinya. Berikut kerusakan yang biasanya. Nah, jadi ada beberapa contoh ya, ini yang sudah sudah cukup saya alami. Ya, jadi yang pertama itu adalah kerusakan pada power supply. Nah, power supply ya, kalian paham lah, power supply ini kan inti kelistrikan dari sebuah PC atau CPU. Nah, setelah dihidupkan PC, tidak bereaksi apa-apa dan tidak menampilkan tampilan pada monitor. Lampu indikator pun tidak menyala dan kipas power supply pun itu tidak berputar. Lampu indikator pun tidak menyala. Nah, ini solusinya itu adalah periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan steker yang terpasang pada soketnya ini terpasang dengan baik. Nah, periksa juga apakah ada tombol on off di belakangnya. Itu jikalau sudah on dan sudah terpasang dengan yakin, nah berarti kemungkinan ada kabel yang putus di dalam power supply atau memang power supply-nya itu yang bermasalah. Nah, itu bisa kalian ganti power supply-nya. Gitu. Terus yang kedua, eh, ya, yang kedua itu setelah dihidupkan PC tidak bereaksi apa-apa, tidak ada tampilan pada monitor, tidak ada lampu LED yang menyala, kipas power supply pun tidak menyala, namun lampu indikator pada monitor menyala. Lakukan seperti langkah di atas, tetapi jika masih belum ada respon, berarti masalah ada di power supply. Nah, silakan Anda ganti ya, yang saya bilang, bila bisa kalian ganti. Nah, di sini jika kerusakan hanya pada power supply saja, setelah Anda menggantinya, komputer akan kembali bekerja secara normal. Ya, jadi kecuali jika ada permasalahan pada komponen lain seperti motherboard, video card, dan memori. Terus selanjutnya itu ada kerusakan pada motherboard ya, atau motherboard ya. Nah, setelah dihidupkan tidak ada tampilan di monitor, lampu LED indikator itu menyala. Lampu indikator monitor berkedip, kipas power supply pun nyala, kipas prosesor pun nyala, namun tidak ada suara beep di speaker. Nah, ini langkah pertama itu kalian bisa lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik. Ya, jadi bisa kalian copot, terus kabel data yang ke monitor itu kan kalian bisa pakai VGA atau HDMI atau PCI.
Nah, jadi kabel keyboard mouse juga semua dicopot, pokoknya jangan sampai ada kabel yang terhubung ke CPU. Nah, terus lepas penutup casingnya ya, seperti biasa lepas. Nah, dalam keadaan casing terbuka, lepaskan juga komponen lainnya ya, seperti power supply nih. Jadi kalau bisa ketika kalian mau apa? Mau bongkar itu usahakan kondisi listrik itu sudah dalam keadaan mati ya. Jadi dicabut, jangan sampai masih nyorok listrik tapi kalian pegang atau kalian bongkar. Nah, itu cukup bahaya. Nanti kalian bisa kesetrum. Nah, begitu juga jadi dicek semua dari motherboard, hard disk, floppy tuh. Dan jangan lupa lihat chip atau IC-nya, transistor. Jadi kalau lihat ini bisa, kalau kalian emang nggak ngerti ya atau kalian bingung karena komponennya kecil-kecil, ini bisa kalian hirup aja. Jika memang ada udara-udara gosong atau udara-udara kebakar, bau-bau kebakar, nah itu bisa kalian teliti, bisa kalian menggunakan senter. Kalian bisa lihat nih mana nih yang kebakar atau mana nih yang komponen-komponen yang meledak atau terbakar gitu. Nah, ketika sudah ketemu itu bisa kalian ganti. Nah, tapi pada umumnya sangat jarang ya terjadi kerusakan pada motherboard, apalagi kalau untuk PC baru gitu. Tapi ketika kalian menggunakannya dengan baik, insya Allah nggak akan ada kerusakan pada motherboard, karena motherboard ini inti dari apa ya, yang motherboard kan yang lebar itu kan, jadi sangat jarang kerusakan terjadi pada motherboard. Terus selanjutnya kerusakan pada hard disk. Nah, hard disk ini yang biasanya cukup riskan ya, karena untuk hard disk lama itu kan dia masih menggunakan piringan. Nah, ini biasanya kalian nih yang suka menggunakan laptop tapi menaruhnya itu nggak pelan-pelan, jadi suka dibanting atau pernah kebentur atau pernah jatuh. Nah, ini biasanya langsung yang paling kena pertama adalah hard disk, karena hard disk ini masih berisi piringan. Jadi ketika goyang atau terbentur sedikit, dia akan failure atau akan berantakan sistem operasinya. Salah satu-satunya cara yaitu bisa kalian bawa ke toko komputer yang emang bisa, yang ngerti tentang hard disk ya, atau kalian ganti gitu. Sekalipun ada itu biasanya biayanya cukup mahal. Nah, makanya kalau bisa menggunakan barang elektronik itu jangan terlalu kasar, jadi jangan sampai terbentur, jangan sampai jatuh, atau jangan sampai dibanting-banting. Nah, namun saat ini udah ada teknologi terbaru ya, hard disk itu sudah ada yang namanya SSD atau Solid State Drive. Nah, SSD ini bentuknya ini seperti flash disk ya, jadi ketika jatuh itu tidak akan masalah karena dia itu sudah ngebaca chip lagi, sudah ngebaca chip, bukan ngebaca piringan lagi. Jadi mau jatuh, mau dibanting itu nggak akan ada masalah, kecuali emang kalian patahin ya. Kalau emang patahin ya rusak namanya. Itu. Namun SSD ini harganya masih cukup mahal ya, karena untuk harddisk 500 GB itu sekarang itu kan kisaran 500.000 ya, 400 sampai 500.000. Namun untuk SSD itu harganya bisa mencapai 900.000. Jadi bisa 2 kali lipatnya dari si harddisk biasa. Gitu. Lalu ada kerusakan pada CD atau DVD ROM. Nah, ini juga nih sering nih, namun ini untuk laptop-laptop lama ya, atau untuk PC-PC lama. Jadi untuk saat ini itu udah jarang laptop yang ada CD atau DVD ROM-nya, dan jarang PC yang ada CD atau DVD ROM-nya ya, karena DVD ROM itu ya paling besar penyimpanannya nggak ada yang mencapai 100 GB ya. Itu yang umum, yang rata-rata dijual ya di toko-toko komputer atau di fotokopi, yaitu paling besar ya 4 GB. Nah, jadi penyimpanan ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, sudah beralih ke ya tadi yang namanya flash disk. Flash disk kan ukurannya lebih kecil ya kan daripada DVD, riskan. Nah, lebih banyak orang menggunakan flash disk atau hard disk, atau sekarang ya lebih banyak lagi yang menggunakan cloud ya, lebih enak lagi. Terus selanjutnya ada baterai CMOS. Nah, ini CMOS ini
Biasanya ini itu berpengaruh kepada jam atau tanggal. Ya, jadi kalau kalian yang suka merhatiin, ini kok jam saya error ya, jam laptop saya error. Nah, ini biasanya kalau boleh kalian cek ini pada baterai CMOS. Dan harganya ini di toko komputer ya harganya sekitar 5.000 sampai 7.000 gitu. Lalu yang kedua ya, tadi adalah beberapa contoh kerusakan pada hardware. Nah, yang selanjutnya ini adalah masalah atau kerusakan pada software. Yang pertama itu ada CPU hang. Ya, kalau bahasa kalian tuh nge-lag lah, nge-lag, error. Nah, ada beberapa faktor nih yang terjadi pada hanging atau nge-lag bahasa kalian. Nah, diantaranya itu ada bad sector. Nah, bad sector balik lagi nih, masalah tentang hard disk. Nah, biasanya kalau kalian hard disknya pernah terbentur, pernah jatuh, atau pernah kebanting, nah ini biasanya hard disknya tuh bakal goyang. Nah, ini namanya bad sector. Nah, terus biasanya ada virus juga, ransomware, atau virus-virus berbahaya lainnya. Nah, ini bisa membuat CPU kita menjadi hang. Nah, jadi sebaiknya itu hindari ya menyolok-nyolok flash disk atau DVD yang digunakan secara bersama, karena kita nggak tahu laptop-laptop sebelumnya itu terkontaminasi virus atau tidak. Terus yang selanjutnya adalah tampilan blue screen. Nah, blue screen ini uh, blue screen ini apa ya? Jadi dia tuh kalau menurut saya tuh dia kayak tampilan atau pop up ya, yang memberitahukan bahwa ada yang sedang tidak baik atau ada yang bermasalah pada laptop kalian. Nah, ini dulu ini blue screen ini tampilannya sangat kurang bagus ya, karena dia layarnya biru, tulisannya warna putih dan tulisan semua. Nah, namun sekarang di Windows 10 ya yang rata-rata kalian gunakan, blue screen ini sudah cukup bagus. Dia itu ada emot tikon cemberut. Nah, blue screen ini beda-beda. Nah, jadi ketika blue screen itu ada kode error di bawahnya. Itu biasanya X0000. Nah, itu bisa kalian copy atau bisa kalian hafalin. Jadi ketika kalian blue screen tuh jangan panik. Tapi kan biasanya kalau blue screen itu dia ada waktunya, nunggu sampai 100%. Nah, sembari nunggu 100% itu kalian catat kode dari si blue screen tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai males nyatet kalian screenshot. Nah, itu nggak bisa. Di blue screen itu nggak bisa kalian screenshot ya. Jadi kalian foto kalau emang kalian malas nulis. Nah, ketika udah baru kalian copy paste di Google gitu. Karena setiap permasalahannya itu beda-beda. Bahkan baterai CMOS habis pun itu bisa menyebabkan blue screen. Terus ada virus itu menyebabkan blue screen. Terus ada VGA yang tidak terpasang dengan baik itu blue screen. Ada aplikasi yang korup itu bisa blue screen juga. Nah, jadi untuk blue screen ini lebih baik kalian catat kode errornya gitu. Terus ada komputer lambat ya, ini yang balik lagi ya. Jadi komputer lambat ya yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Lebih dirawat lagi mengenai cache-nya atau file-file sampahnya gitu. Ya, mungkin itu aja mengenai apa? Mengenai analisis permasalahan perangkat keras ya. Jadi jika emang itu hanya sebagian besar ya, sebagian besar yang saya alami atau yang umum. Nah, namun di luar itu ya banyak lagi. Nah, jadi nanti ketika kalian menemukan suatu masalah pada laptop atau PC kalian ya kalian bisa konsultasikan ke saya jika memang tidak kalian mengerti. Tapi alangkah baiknya ketika ada suatu permasalahan itu kalian jangan panik, tapi lebih ke arah analisis gitu, jangan panik. Laptop gua nge-lag nih, jelek nih, ganti, minta beli baru. Nah, enggak, tapi kalian analisis dulu permasalahannya tuh ada di mana gitu. Jadi sembari belajar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang kurang mengerti atau memang kalian menemukan permasalahan, itu bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau bisa kalian chat saya. Sebisa mungkin akan saya balas dengan segera. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.